Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011 28253065 dari program studi matematika dan dari kelompok 3 praktikum algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya bakalan membuat sebuah program perulangan yang dimana di sini kita diminta untuk membuat sebuah belah ketupat. Belah ketupatnya tengahnya kosong, kiri kanannya dilengkapi oleh bintang. Nah, mungkin sebelum masuk ke programnya, kita jelasin dulu sedikit mengenai algoritma deskriptifnya dan juga terkait apa namanya ah pseudocode-nya, flowchart-nya. Nah, untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama pasti kita adalah mulai. Habis itu kita menyediakan variabel n, i, j. N ini untuk nilai tingginya, berapa tinggi belah ketupatnya, begitu teman-teman. Nah, untuk IJ ini kita tuh kayak inisiasi, nanti tuh bakalan dipakai untuk perulangan waktu di for. Habis kita yang deklarasi variabelnya, kita bakalan input nilai N. Setelah kita input nilai N, itu kan ada belah ketupat kan. Nah, berarti pertama tuh kita fokus ke bagian atas dulu, segitiga atas dulu. Berarti kita mencetak bagian atas pola atas, segitiga atas ini. Setelah yang bagian atas itu kita lakukan setiap nilai i dari 1 sampai n yang dimana itu tuh bakalan ada for lagi di dalam situ. Dia tuh bakalan cetak bintang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini sebanyak n-1 + 1 terus cetak spasi. Spasi itu yang tengah ini loh, yang kosong ini, spasi itu. Spasi dengan sebanyak 2 kali i-1. Terus kita cetak sebelah kanan juga. Sebelah kanannya juga sama sih. n-1 + 1. Setelah itu dia bakalan pindah baris. Kalau kondisi yang pertama udah nggak memenuhi, maka dia pindah baris ke sini. Setelah itu perulangannya terus berlanjut sampai kondisinya nggak memenuhi bagian sini. Setelah kondisi itu udah nggak memenuhi, berarti kita bakalan lanjut ke bagian bawahnya. Kita bakal cetak ke bagian bawahnya ini. Nah, untuk bagian bawah itu juga sama sih sebenarnya. Hanya saja yang atas tadi kan sampai N. Sedangkan kalau yang bawah itu sampai ke 1. Karena kan ini posisinya kebalikan. Jadi otomatis kebalikan dari yang bagian atas. Setelah perulangannya terus terjadi hingga kondisinya nggak memenuhi, habis itu programnya selesai. Nanti bakalan kecetak begini. Komputer itu kan dia bacanya ada kotak-kotak kan. Jadi kotak satu, kotak dua, kotak tiga. Nah, untuk pseudocode-nya kurang lebih begini ya teman-teman. Kita deklarasi variabelnya. Tadi ada n, i, j, terus ada begin untuk memulai. Habis itu kita read n. Masa kita input nilai n-nya. Setelah itu, nah, setelah itu kita lakukan perulangan. Nah, di dalam perulangan ini ada perulangan lagi, yaitu ada 3. Yang dimana dia bakalan mencetak bintang yang ini, bakalan cetak spasi dan juga cetak bintang sebelah kanannya. Dia tuh kayak perulangannya itu dari 1 sampai ke n, terus perulangan untuk cetak bintang yang sebelah kiri itu kita inisiasi lagi. Berarti kita penuh variabel tadi kan, kayak variabel j yang udah aku bilangin di awal tadi kalau kita tuh butuh inisiasi. Nah, J itu bakalan diinisiasikan dengan 1 sampai ke n-1 n i n i +1. Kalau kondisinya benar, dia bakalan mencetak ini. Terus lakukan for lagi untuk ngecek spasi, spasi yang bagian kosong tengah ini. Nah, itu sama juga n-1 untuk yang sebelah kanannya, n-1 juga sama sebelah kiri. Itu sama. Terus ini enternya juga perlu ya teman-teman karena ini kan kalau kita nggak enter dia bakalan lurus saja. Nah, ini enter hingga nanti dia bakalan next ke baris bawahnya. Nah, mungkin nih untuk yang bawahnya juga sama. Ini kenapa for n-1 down to 1? Karena dari n-1 sampai ke 1. Kalau yang tadi itu kan dari 1 sampai ke n. Jadi kebalikannya teman-teman. Ini untuk pseudocode-nya.
Nah, untuk flowchartnya kurang lebih ini nah, teman-teman. Nah, tadi kan start. Habis itu kita input N, terus ada perulangan dari I sampai ke N. Kalau benar, dia bakalan melakukan perulangan lagi dari J sama dengan 1 to N min 1 plus 1. Kalau benar cetak bintang, habis itu dia terus putar-putar-putar di sini. Kalau kondisinya udah salah, dia bakalan lanjut ke fase ini. Nah, ke sini ada perulangan lagi untuk cetak spasi. Dia dengan inisiasi J sama dengan 1 tuh 2 kali I min 1. Kalau benar dia bakal cetak spasi terus J plus plus habis itu kalau dia berputar terus di sini hingga kondisinya nggak memenuhi. Kalau nggak memenuhi dia bakal lanjut ke for selanjutnya yang untuk cetak yang sebelah kanan. J sama dengan 1 tuh N min I plus 1 terus bakalan cetak bintang kalau benar. Tuh dia lanjut 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 sampai kondisinya nggak memenuhi nanti bakalan ke first. Kondisinya salah, berarti dia bakalan enter, terus bakalan ada I plus plus teman-teman. Habis I plus plus itu ke perulangan lagi. Kalau memenuhi dia bakalan lanjut ke sini. Pokoknya dia muter 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 sampai kondisi ini nggak memenuhi. Kalau nggak memenuhi, nah nanti dia bakalan lanjut ke segitiga bawahnya. Kayak tadi kan belah kutub itu kan kayak yang ada yang atas, ada yang bawah. Tadi kan kita yang ini untuk flowchart yang bagian atas. Ya, untuk flowchart bagian bawah itu juga sama sih, hanya saja bedanya di sini. Kalau yang bagian sininya, I sama dengan N min 1 tuh 1. Yang ini kan I sama dengan 1 tuh N. Nah, itu sama aja. Untuk yang lain-lainnya itu juga sama. Ini juga sama. Putar-putar-putar di sini. Kalau salah dia lanjut ke sini. Kalau benar ke sini. Pokoknya dia muter-muter di sini aja sampai kondisinya itu nggak memenuhi. Dia bakal terus mengecek perulangannya. Ini juga terus ke sini. Nah, dia bakal muter begini terus. Pokoknya kalau kondisinya udah nggak memenuhi bagian segitiga bawah, itu bakalan berarti kan kondisinya kan salah. Berarti dia langsung ke N. Nanti bakalan mencetak bagian sininya, teman-teman. Nah, ini. Nah, mungkin langsung saja untuk ke proses pembuatan apa namanya? Pembuatan programnya, teman-teman. Kita ke pembuatan programnya, teman-teman. Kita lihat dari ini ya, teman-teman, dari pseudocode-nya biar mempermudah kita dalam membuat programnya. Yang paling utama itu pasti kayak komponen utamanya dong. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan. Bisa jalan, tapi kayak ribet. Bagian-bagiannya jangan lupa. Terus di sini ada inisiasi variabel, ada n, ada i, ada j. Habis itu si in n, si in n. Habis itu eh, biar cantik kita masukin dulu si. Habis itu berarti ke bagian perulangan yang untuk mencetak segitiga atas atau pola atasnya. Berarti kita menggunakan for, habis itu ada I-nya sama dengan 1, dengan I lebih kecil sama dengan N, terus ada I plus plus. Di dalam for ini kan ada for ini kan ada 3 for, berarti jangan lupa awalnya ada for lagi, inisiasi J sama dengan 1 tuh J lebih kecil sama dengan N min 1, N min 1. Terus perubahannya itu ada J plus plus
Jika kondisinya benar, dia bakalan mencetak bintang. Bintang. Terus ada N4, karena ini kondisinya cuma satu, jadi kita nggak perlu begin dan N-nya. Mesti kita for lagi, teman-teman. Inisiasi J-nya sama dengan satu, terus ada J, J-nya lebih kecil sama dengan 2 dikali I min satu. Situ J plus plus. Di sini dia si out cetak spasi. Terus ada for lagi dengan J sama dengan satu sampai lebih kecil sama dengan N min I plus satu. J plus plus. Benar. J. Nah, ini lupa J, guys. J. Habis itu bakalan cetak bintang. For. Udah. Berarti di bagian sini. Terus si out. NDL. Berarti untuk yang bagian atas kayaknya udah. Kita lanjut ke bagian bawah. Kita tinggal salin aja dari sininya, teman-teman. Kontrol copy. Berarti dari sini I-nya ke down to. Berarti lebih besar dari atau sama dengan lebih besar atau sama dengan satu. Turun sampai ke satu, teman-teman. Kayaknya ini udah sih. N min satu ini kan sama aja. Ini sama, ini sama. Coba kita bandingkan. Enggak sebenarnya gede, kita masih nanti. Oke. Waduh, ada yang salah, teman-teman. Kita cek. Kita cek satu-satu ya. I sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Habis itu for, J sama dengan satu, J lebih kecil sama dengan N min I plus N min I plus N min I plus. Coba kita jalankan lagi. Nah, kenapa ini teman-teman? Kita cek lagi ya teman-teman, ada yang salah ini. For I to N, betul. Terus ada beginnya, habis itu for J, J sama dengan satu, J lebih kecil sama dengan N min satu plus satu, J plus plus, si out bintang. Terus ada spasi. Untuk spasinya ini untuk J sama dengan satu, J lebih kecil sama dengan 2 dikali I min satu, J plus plus. Benar. Habis itu for J sama dengan satu, J lebih kecil sama dengan N min satu, N min I, N min I plus satu, J plus plus, betul. Habis itu yang bawah, I lebih besar sama dengan satu. Nah, ini teman-teman kesalahannya kan dia turun ke bawah. Berarti otomatis dia minus I min min. Terus kita cek lagi apakah berhasil. Tiga.
Nah, teman-teman ini masih ada yang keliru nih. Nah, ini baru segitiga atas aja. I sama dengan N min satu. Bukan sama dengan satu. Ini N min satu. Kita running lagi. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, mungkin kita jelasin dulu terkait running programnya, guys. Kita input misalnya nggak sebanyak-banyak biar nggak capek. Dan kita jelasin ini kenapa dia begitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita input 4. 4 ini bakalan ngisi nilai yang N. Dia bakalan ke sini. I inisiasi satu, apakah satu lebih kecil sama dengan 4? Iya kan. Berarti dia lanjut ke sini. J-nya sama dengan satu. Apakah satu lebih kecil sama dengan N dikurang satu 4? 4 dikurang satu 3. 3 tambah satu 4. Apakah satu lebih kecil dari 4? Iya, berarti dia cetak bintang. Terus dia cek lagi yang sini. J sama dengan satu. J lebih kecil sama dengan 2 kali I min satu. J-nya satu. 2 dikali satu itu 2. 2 dikurang satu satu. Apakah satu lebih kecil sama dengan satu? Iya kan, di sini kan. Otomatis dia nyetak spasi, teman-teman. Yang ini juga, apakah J sama dengan satu? J lebih kecil sama dengan N min satu. J-nya satu. J J-nya satu, N berarti 4, 4 dikurang satu itu, bentar, 4 dikurang satu, oh itu 3, 3 tambah satu 4, apakah satu lebih kecil dari 4? Iya, berarti dia cetak spasi. Cetak spasi, cetak bintang. Nah, perulangan ini dia tuh terus berlanjut sampai kondisinya itu nggak memenuhi lagi. Kalau kondisinya udah nggak memenuhi, berarti dia bakalan lanjut ke proses yang ini, teman-teman. Nah, 4. Ini kan apakah I lebih kecil sama dengan 4? Iya. Berarti saya cetak bintang. Terus dia cek lagi I plus plus 2 apakah lebih kecil daripada 4? Dia cek lagi. Berarti di sini nih otomatis dia bakalan ngecek ke apa namanya? Ke ini lagi. Kalau misalnya N N-nya 4 dikurang satu itu kan 3. 3 tambah satu 4. J plus berarti 2 kan. Berarti bintangnya ini bakalan kecetak 4 di sini. Bakalan cetak 4 karena batasnya 4 kan. Nggak mungkin dia ngecetak 5, nggak mungkin. Nggak mungkin dia ngecetak 3, nggak mungkin. Terus bagian spasi. Ini kan 2 dikali satu sama dengan 2. 2 dikurang satu itu satu. Berarti spasinya otomatis dia bakal cetaknya satu sini. Terus yang bintang sebelah kanan dia cek lagi yang ini. 4 dikurang satu itu 3. 3 ditambah satu itu 4. Berarti bintangnya ini atau perulangan yang ini bakal terjadi selama 4 kali. Berarti bintangnya bakalan kecetak juga 4 kali. Nah, berarti kan ini kondisinya udah semua. Berarti dia bakalan next baris ke sini. Dia cek lagi I-nya. I-nya yang tadi kan satu. Berarti sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Iya. Berarti dia ngecek lagi yang ini terus berlanjut sampai kondisinya nggak memenuhi. Misalnya I-nya 2 kan. Berarti 4 dikurang 2 itu 2. 2 ditambah satu 3. Berarti perulangan yang ini bakalan terjadi selama 3 kali. Sehingga bintang yang kebentuk itu 3. Terus untuk yang spasi itu 2 dikali 2 itu 4. 4 dikurang satu 3. Berarti kondisi yang ini bakalan terjadi selama 3 kali perulangannya, teman-teman. Ini bakalan kecetak spasinya 3 kali. Sama juga dengan ini.
empat tiga di tiga empat dikurang dua itu dua, dua ditambah satu itu tiga. Berarti dia bakal mencetak perulangan yang bintang ini bakalan terjadi selama tiga kali. Next lagi, I-nya sama dengan tiga. Tiga kan lebih kecil. Berarti dia bakal lanjut ke sini. Tiga, empat dikurang tiga itu satu. Satu tambah satu, dua. Berarti perulangan yang ini bakalan terjadi selama dua kali. Sehingga dia nyetak bintangnya dua, dua. Terus lanjut ke perulangan yang ini. Dua dikali tiga itu enam. Enam dikurang satu itu lima. Berarti perulangan ini bakalan terjadi selama lima kali. Dia muter-muter di sini. Dia cetak spasinya lima kali. Terus lanjut lagi ke sini. Yang ini berarti kan sama aja sih. Ini sama yang ini. Kalau yang atasnya ini dua, otomatis yang ini juga dua. Karena perulangannya sama aja. Dua. Nah, dia lanjut lagi ke sini. Empat. Empat sama dengan empat. Dia lanjut ke sini. Nah, empat dikurang empat, nol. Ditambah satu, satu. Berarti proses perulangan ini hanya terjadi satu kali. Nanti bakal mencetaknya satu kali. Terus lanjut ke sini, 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. 8 dikurang satu itu 9. Berarti spasi ini atau perulangan ini bakalan muter di sini selama 9 kali. Sehingga spasinya itu kecetaknya 9 kali. Terus ini juga sama dengan yang bagian atas ini. Dia hanya berputar satu kali perulangan. Nah, berarti kan kondisi ini 5. 5. Sekarang I-nya 5. Nggak memenuhi. Berarti ini udah selesai. Dia lanjut ke bagian yang bawahnya. Berarti I-nya sama dengan 4 dikurang satu 3. 3 lebih besar dari satu. Ke sini dia. 3, 4 dikurang 3. Satu, satu tambah satu 2. Berarti perulangan ini bakalan terjadi selama 2 kali, teman-teman. Yang ini spasinya 2 dikali 3, 6. 6 kurang satu 5. Berarti spasinya bakalan kecetak 5 kali. Pokoknya perulangan ini bakalan terjadi 6 kali sih. Satunya itu untuk ngecek yang terakhir. Nah, yang ini juga sama aja dengan yang bagian sini. Sekarang I-nya berarti nambah kan? I-nya kurang 3 2 berarti kan? Apakah 2 lebih besar dari satu? Iya. Nah, habis itu dia bakal ngecek lagi. 4 dikurang 2 itu 2 ditambah satu itu 3. Berarti perulangan yang bagian sini bakal terjadi selama 3 kali. Sama juga dengan yang bagian sini itu 3 kali. Ini 2 dikali 3 itu 6. 6 dikurang 2 dikali 2 itu 4. 4 dikurang satu itu 3. Berarti perulangan ini bakal terjadi selama 3 kali. Terus lanjut lagi I-nya. Satu berarti kan min satu sama dengan satu. Berarti dia lanjut ke sini. 4 dikurang satu 3. 3 tambah satu 4. Berarti perulangan ini bakalan terjadi selama 4 kali. Pokoknya dia muter-muter-muter-muter sampai kondisinya nggak memenuhi. Bukan 4 sih, 5. Maksudnya yang terakhir itu untuk mengecek yang terakhir. Tapi nggak memenuhi. Jadi aku sebutnya 4 aja. Terus cek lagi yang ini. 2 kali satu itu 2. 2 dikurang satu satu. Berarti bakal cetak spasinya satu. Terus yang bagian sini. Ini juga sama yang bagian sini. Kalau yang ininya 3 bintang, ini juga 3 bintang. Kalau ini 4 bintang, ini juga 4 bintang. Cuma Anda, pokoknya begitu aja teman-teman itu untuk mekanisme logika programnya. Mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.